Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gufran Haq, tentunya di channel kesayangan kita Guftaidi. Di video kali ini Guftaidi bakal membahas sebuah cooling pad atau pendingin laptop dari brand NYK Nemesis. Jadi NYK Nemesis ini sudah beberapa keluarkan produk cooling pad atau kipas laptop seperti ini, yang mana tipenya dari X1, X2, X3, X5, X6, dan di tahun 2021 ini dia keluarkan produk lagi, yang mana yaitu NYK Nemesis Artemis X8. Jadi ini benar-benar yang paling terbarunya, seri paling terbarunya. Kalian bisa lihat di sini. Nanti kita bakal bahas packagingnya seperti ini. Tapi sebelum kita lanjut video ini, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dan kalau kalian sudah subscribe, kalian pastikan klik tombol loncengnya. Dan kalau kalian sudah subscribe dan klik tombol loncengnya, saya ucapkan selamat menonton. Nah, ini penampakan dari packagingnya, kalian bisa lihat sendiri, lumayan cukup gede sih. Dan kalau kalian lihat di sini ada tulisan Artemisnya, dan di sini ada tulisan X8. Dia terteranya ada 6 fan. Nanti kita bisa lihat apakah benar 6 fan semua. Dan kalian bisa lihat gambarnya, di sini ada gambar cooling padnya dan pastinya RGB. Dan uniknya ini dia ada stand buat smartphone atau buat HP kalian. Jadi kalau di sebelah kirinya itu ada tulisan Ergo Stand Cooling Pad, dan kita bakal lihat juga. Dan di sini ada keterangannya 1300 RPM, dan ini tertera juga RGB Lightning. Nah, ngomong-ngomong tentang RGB, yang diklaim NYK dia itu bisa sampai 10 mode. Nanti kita bakal tes. Untuk di bagian belakangnya, kalau kalian bisa lihat seperti ini, nih, ini tuh sebenarnya ada kartu garansinya tapi mungkin lepas, dan sayang sekali yang saya kurang nyaman dengan kartu garansinya. Kenapa kartu garansinya itu NYK selalu taruh di belakang packagingnya? Kenapa nggak ditaruh di dalam packagingnya aja, jadi nggak berantakan dan nggak keteteran. Di sini ada spesifikasinya, saya bacakan. Buat kecepatan kipas kecilnya itu ada 1800 sampai 200 RPM. Kecepatan kipas besarnya ada 1000 sampai 300 RPM, dan LED-nya 2 juga. Dan kita bakal lihat aja, langsung kita buka aja PH di dalamnya mendapatkan apa aja. Oke, nah di sini ada manual booknya, kalian bisa lihat sendiri. Nah itu coba kartu garansinya dijadikan satu di manual book ini kan enak bro. Oke, ini cooling padnya, kalian bisa lihat tuh. Ini cooling padnya seperti ini. Nah, ini cooling padnya saya sisihkan dulu, dan juga mendapatkan kabel USB to USB Type A. Oke, ini penampakan dari kipasnya, dan ini kabel jacknya. Nah, kalau kalian lihat dari bagian depan itu ada seperti lubang kotak-kotak gitu. Jadi tapi kayak segi kayak ketupat gitu kotak-kotaknya. Ini sih menarik banget sih. Dan ini benar-benar tembus sampai ke belakang. Jadi kalau buat lubang udaranya, kalian bisa lihat itu dari depan, dari atas dan dari bawah itu benar-benar berlubang. Jadi memang udaranya, circle udaranya itu benar-benar keluar masuk. Jadi lebih dingin lah dibandingkan kipas-kipas NYK di yang sebelumnya. Dan kalau kalian di bagian belakangnya, langsung kita bahas dulu. Kita bahas di bagian atasnya dulu deh. Nah, di bagian atasnya yang saya bilang tadi ada bolong-bolongnya, dan bagian bawahnya ada buat penyanggah laptopnya. Dan di bagian bawahnya lagi itu ada pengaturan powernya. Ini saya nyalakan dulu ya. Cuman panjang kabelnya ini cuman 60 cm bro. Jadi memang pendek sekali sih. Apalagi di sini. Nih ya. Nah, ini penampakannya kalau bisa nyala. Pertama saya bahas. Kita lanjut, di bagian bawahnya tuh ada powernya. Jadi kalau kita mau matikan, tinggal matiin aja.
Terus di sininya buat pengaturan fan-nya, kipasnya mau kalian atur berapa kecepatannya, di sini bisa atur. Dan di sini ada lampu RGB-nya buat mengatur RGB-nya. Nah, pertama saya lihat kirain saya itu RGB-nya nggak bisa dimatikan. Tapi buat kalian yang tidak mau rame dan tidak mau RGB, tenang. Jadi dia bisa atur di bagian lampunya di sini. Jadi kalau kalian mau ngatur RGB-nya, pertama dia ada 10 mode, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10, memang ada 10 mode. Terus kalau buat matikannya gimana bang? Kalau kalian matikan, kalian tinggal klik agak lama aja. Nah, dia mati. Jadi kalau kalian yang tidak mau rame, terus tidak mau yang ada namanya RGB, kalian tinggal matikan aja. Tapi RGB-nya ini dia tidak bisa kalian atur di bagian kipasnya. Kalau di bagian kipasnya cuman ada warna biru doang nih, kalian bisa lihat dia cuman warna biru doang. Jadi RGB-nya yang ganti itu di bagian kelilingnya tuh. Dan RGB-nya sih bener-bener smooth juga sih. Nah, ini dingin banget sih. Nanti kita bakal lanjut buat bagian ininya. Lanjut kita bahas di bagian kipasnya. Di bagian kipasnya ada yang besar ada 1, 2, 3 dan yang kecil ada 1, 2, 3. Jadi totalnya benar-benar 6 biji dan ada yang 3 besar dan ada juga yang 3 kecil. Ini cocok banget dan memang kenceng banget sih. Dingin tuh. Karena sirkel udaranya tuh dari bawah keluar, dari atas juga keluar. Kalau dari bawah membuang hawa panas. Nah, yang kelebihan dari LED di sini adalah di bagian belakangnya. Jadi kalian bisa atur jadi stand. Jadi kayak koper gitu kalau kalian buka gini dan nah, ada buat stand laptopnya. Jadi cooling pad ini multifungsi. Selain mendinginkan laptop kalian, dia juga bisa fungsi sebagai stand laptop kalian. Jadi kalau saya punya laptop gitu kan, nih saya pakai, mungkin namanya gini, dan saya taruh seperti ini. Nah, kan enak banget bro, dingin banget sih dan sangat membantu sih dengan stand laptop yang ada di bagian Enyeka Kipas X8 ini. Jadi selain dia mendinginkan, dia juga ada buat stand laptopnya. Jadi kalau kalian mau atur dan ini kurang tinggi, kalian bisa atur aja. Karena dia ada 5 pengaturan, ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pengaturan tingginya. Jadi kalau kalian mau atur segini juga bisa, mau ngatur lebih tinggi itu juga bisa sih. Nih, enak banget kan? Nah, untuk ukuran laptopnya, dia diklaim bisa dipakai laptop dari 10 inch sampai yang paling besar adalah 19 inch. Jadi karena laptop ROG saya ini pakai yang 14 inch atau 15,6 inch ya, ini sih cocok. Tapi kalau saya 19 inch mungkinan cukup sih, karena memang spesifikasinya dia bisa cocok dengan laptop yang besarnya 19 inch. Terus di bagian sampingnya itu ada USB hub-nya juga. Untuk di bagian sampingnya tuh ada 2 USB hub. Jadi satunya buat taruh ke power laptop, satunya buat taruh kayak mouse atau power bank, speaker, itu kalian bisa taruh lagi. Jadi ada standnya, ada kipasnya, dan terus ada USB hub-nya juga. Membantu sekali sih. Dan di bagian ininya ya, yang paling istimewanya lagi adalah kalau kita buka seperti ini, dia itu ada tan holdernya. Jadi di sini nih. Ini kalian buka dulu di bagian kirinya, kalian buka dulu. Nih, terus kalian taruh di bagian kanan sini. Nah, cakep. Oh, dia kanan kiri bisa, mau di bagian kanan bisa, mau di bagian kiri juga bisa. Jadi ada standnya. Jadi ini saya nyalakan dulu biar keren. Penampakannya seperti ini. Jadi kalau kalian taruh standnya dengan atur seperti ini dan di bagian kanannya ada smartphone kalian atau HP kalian. Jadi kalau kalian ngetik atau lagi kerja gitu kan, HP kalian bisa kalian lihat juga, bisa kalian pantau juga. Jadi kalau kalian punya ada yang telepon, ada yang WhatsApp, kalian bisa lihat juga sih.
Jadi penampakannya seperti ini sih. Yang menurut saya pribadi memang bagus banget karena dengan satu cooling pad sudah mendapatkan beberapa fungsi. Ya bisa dibilang multifungsi lah. Yang pertama stand headset, stand HP-nya, terus yang kedua jadi stand buat laptop juga bisa kalian atur, dan yang ketiga buat mendinginkan kipas kalian. Nah, jadi kalian yang mempunyai laptop kalian yang panas banget, dan apalagi laptop itu tidak pernah dibersihkan, pasti panas banget tuh karena debu-debunya itu banyak di dalamnya, dan ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Karena apa? Karena NEK Nemesis X8 ini mempunyai 6 kipas, 3 diantaranya ada yang besar dan 3 lagi ada yang kecil, dan letaknya juga benar-benar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bener dari laptop ini sudut-sudutnya, tengah-tengahnya, atas bawahnya itu kena semua, jadi bener-bener dingin banget. Dan lanjut kita bahas dulu di bagian standnya. Kalau di bagian standnya ini bener-bener kokoh banget, jadi jangan takut kalau laptop kalian jatuh, itu bener-bener kuat banget karena dia besi. Dan penyangganya juga kiri kanan lumayan kokoh juga. Dan yang saya suka lagi di sini dia dilengkapi dengan yang namanya tadi, yaitu stand buat HP kalian. Jadi selain kalian bisa taruh laptop kalian di atas ini, HP kalian bisa taruh kalian di sini. Cuma di bagian standnya ini kekurangannya adalah tidak dilengkapi dengan buat detachable kabelnya. Jadi kalau kita mau taruh kabel charger kita di bagian USB-nya di sini dan kita mau ngecas, ya nggak bisa, kecuali kalian taruh seperti ini dan ngecas HP kalian di sini. Itu aja sih kekurangan dari stand smartphone-nya. Kalau buat USB hub-nya sih ya saya tidak berkomentar banyak karena 2 USB hub dan 1 USB hub free aja lumayan membantu banget sih. Dan buat bagian atasnya saya juga suka karena di bagian ininya bolongannya itu bagian atas bawah, jadi sirkulasi udaranya itu benar-benar keluar masuk dengan bagus banget, dan standnya juga laptopnya kokoh juga, dan pengaturan bagian bawahnya juga enak banget. Dan yang saya suka RGB-nya sih benar-benar smooth sih, jadi kalau kita bosan dengan seperti ini kalian bisa ganti mau warna merah aja, hijau aja, biru aja, biru yang seperti ini juga bisa, ungu yang seperti ini juga bisa. Enak sih dengan RGB-nya. Overall semuanya sih saya suka banget karena bahannya kokoh juga, terus itu multifungsi lah bisa dibilang, karena ya apalagi laptop yang bisa ditampungnya ini bisa mencapai 19 inch, jadi laptop gaming itu kan, jadi panas tuh kan, ini berfungsi banget karena berpengaruh nggak bang? Ya berpengaruh lah dengan performanya, karena dimana laptop yang seharusnya dipakai lama cukup panas, jadi dengan stand laptop ini ya lumayan dingin sih. Jadi walaupun kalian mau beli standnya aja, fungsi buat standnya ada nilai plusnya. Jadi laptop kalian dingin, ada stand buat laptopnya, ada stand buat HP-nya. Jadi bener-bener ya setup kalian beginilah, taruh di meja gaming. Nah di meja kalian lumayan bagus sih, cuman memang kabelnya kalau berhamburan seperti ini kalian tinggal giniin aja sih. Sudah, nggak bakal berantakan. Jadi kesimpulannya adalah kalau kalian mau beli cooling pad di range harga 300 ribuan, ini bisa jadi satu pilihan kalian karena yang tadi mempunyai kelebihan yang sudah saya jelaskan, dan kekurangannya sih cuman di bagian ininya tadi sih, karena nggak ada buat bolongan buat ngecas HP. Jadi kalau kita mau ngecas HP sambil taruh standnya ya seperti ini sih. Itu aja sih. Dan dari packaging tadi, tolong NEK kalau barang-barangnya itu dikeluarin lagi, kartu garansinya taruh di bagian packaging dalamnya aja, jadi nggak berantakan dan takutnya terlepas gitu kan kartu garansinya. Jadi kita susah sih buat klaim garansinya, tergantung tokonya aja sih lagi. Oke, mungkin itu saja review dari Gufta-ID. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf, dan apabila kalau kalian mau beli cooling padnya ini, link pembeliannya bakal saya taruh di deskripsi. Saya Gufran Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.